Kaidah kedua, menjadikannya menarik. Bab 8. Bagaimana menjadikan kebiasaan tidak dapat ditolak. Pada 1940, seorang ilmuwan Belanda bernama Nico Tinbergen mengadakan serangkaian eksperimen yang mengubah pemahaman kita tentang apa yang memotivasi kita. Tinbergen yang akhirnya meraih penghargaan Nobel untuk karyanya meneliti camar herring, burung abu-abu dan putih yang sering terlihat terbang di sepanjang pesisir Amerika Utara. Camar herring dewasa mempunyai titik merah kecil pada paruh, dan Tinbergen melihat bahwa anak-anak burung yang baru menetas akan mematuk titik itu setiap kali ingin makan. Untuk memulai eksperimen, ia membuat sekumpulan paruh tiruan dari karton hanya kepala tanpa badan. Ketika burung dewasa pergi mencari makan, ia mendekati sarang dan menyorongkan paruh tiruan itu ke hadapan bayi-bayi burung. Paruh itu jelas-jelas terlihat palsu. Jadi ia mengandaikan bayi-bayi burung itu akan menolaknya mentah-mentah. Namun ketika melihat titik merah pada paruh karton, bayi-bayi camar itu mematuk seperti yang biasa mereka lakukan terhadap paruh induk mereka. Mereka memiliki preferensi yang jelas terhadap bintik, seakan preferensi itu telah diprogram secara genetik saat lahir. Tak lama kemudian, Tinbergen mendapati makin besar bintik merah. Makin cepat bayi camar mematuk. Akhirnya, ia membuat paruh dengan 3 bintik merah besar di bagian atas. Ketika ia menaruhnya di depan sarang, bayi-bayi burung menyambut dengan sangat bergairah. Mereka mematuk bintik-bintik merah itu seolah mendapatkan paruh paling besar yang pernah mereka lihat. Tinbergen dan rekan-rekannya mendapati perilaku serupa pada satwa-satwa lain. Sebagai contoh, angsa greylag adalah burung yang membuat sarang di tanah. Terkadang ketika sang induk menggerakkan tubuh, ada saja telur yang bergulir dan menggelinding ke semak-semak di dekat situ. Kalau ini terjadi, sang induk mendatangi telur tersebut lalu menggunakan paruh dan lehernya untuk menariknya ke dalam sarang. Tinbergen mendapati bahwa angsa akan menarik benda bundar apapun yang ada di dekat sarang, entah bola biliar atau bola lampu, ke dalam sarang. Makin besar benda itu, makin bersemangat sang angsa. Ada angsa yang bahkan sangat bergairah menggelindingkan bola poli ke sarangnya, lalu duduk untuk mengeraminya, seperti bayi camar yang secara otomatis menutul bintik-bintik merah. Angsa greylag juga menuruti aturan dalam nalurinya. Ketika melihat benda bundar dekat sarang, aku harus menggelindingkannya ke dalam sarang. Makin besar benda bundar itu, makin besar kewajibanku untuk mendapatkannya. Agaknya otak tiap hewan sudah terisi aturan-aturan tertentu seputar perilakunya. Dan ketika ada versi lebih besar dari yang diinformasikan oleh aturan itu, versi itu sama menariknya seperti pohon Natal. Ilmuwan menyebut petunjuk yang dibesar-besarkan ini supernormal stimuli. Rangsangan supernormal ini adalah versi yang lebih besar dari realitas. Misalnya, paruh dengan 3 bintik merah atau telur seukuran bola poli. Dan benda tersebut memunculkan tanggapan yang lebih kuat daripada biasanya. Manusia juga cenderung terkecoh oleh versi-versi lebih besar dari realitas. Junk food misalnya cenderung membuat sistem ganjaran kita kacau. Setelah menghabiskan ratusan ribu tahun berburu dan mencari makan di alam liar, otak manusia berkembang ke tingkat yang sangat menghargai garam, gula, dan lemak. Makan makanan seperti itu seringkali kaya kalori dan sangat langka ketika nenek moyang kita sedang menjadi perambah di sabana. Ketika Anda tidak tahu di mana Anda akan mendapatkan makanan lagi, makan mungkin semata strategi yang dahsyat untuk bertahan hidup. Namun sekarang kita tinggal di lingkungan yang kaya kalori. Makanan berlimpah, tapi otak Anda terus mendambakannya seperti ketika makanan masih langka, memberi nilai tinggi pada garam, gula, dan lemak. Tak lagi menguntungkan bagi kesehatan kita, tapi gairah terhadap unsur-unsur itu tetap ada karena pusat ganjaran di otak tidak berubah selama kira-kira 50.000 tahun. Industri makanan modern bergantung pada pengembangan naluri-naluri paleolitis lebih dari tujuan evolusionernya. Sasaran utama ilmu makanan adalah menciptakan produk-produk yang lebih menarik bagi konsumen. Hampir setiap makanan dalam kantong, kotak, atau toples ditingkatkan dengan suatu cara, termasuk dengan menambahkan perisa.
Perusahaan menghabiskan jutaan dolar untuk menemukan tingkat kerenyahan yang paling memuaskan pada keripik kentang atau tingkat sengatan yang paling mengasihkan pada minuman soda. Semua bagian bertujuan mengoptimalkan rasa suatu produk di mulut Anda. Kualitas yang dikenal sebagai oral sensation, kentang goreng misalnya, menghadirkan perpaduan yang sangat menarik. Warna coklat keemasan dan renyah di bagian luar, empuk dan lembut di bagian dalam. Makanan olahan lain meningkatkan kontras yang dinamis dalam hal kombinasi sensasi, misalnya renyah dan penuh krim. Bayangkan kenikmatan keju yang meleleh di bagian atas kulit pizza yang renyah, atau kerenyahan kue Oreo yang dipadukan dengan kelembutan bagian dalamnya. Dengan makanan alami yang tidak diolah, Anda cenderung mengalami sensasi yang sama berulang-ulang. Bagaimana rasa kubis ketika Anda menggigitnya untuk ke-17 kali? Setelah beberapa menit, otak Anda tidak berminat lagi dan Anda mulai merasa kenyang. Namun, makanan dengan kontras dinamis yang tinggi membuat pengalaman Anda selalu baru dan menarik, membuat Anda ingin menyantapnya lagi dan lagi. Akhirnya, strategi-strategi seperti itu memungkinkan ilmuwan makanan menemukan bliss point untuk tiap produk kombinasi tepat antara garam, gula, dan lemak, yang membuat otak Anda bergairah dan membuat Anda terus-menerus menginginkannya. Hasilnya tentu saja adalah Anda makan lebih dari semestinya karena makanan yang luar biasa lezat jelas lebih menarik bagi otak manusia. Seperti kata Stefan Guyenet, pakar ilmu saraf yang mengkhususkan diri pada perilaku makanan dan obesitas, kita menjadi kelewat pandai dalam menekan tombol kita sendiri. Industri makanan modern dan kebiasaan makanan berlebihan yang ditimbulkannya hanya salah satu contoh hukum kedua perubahan perilaku. Menjadikannya menarik. Makin menarik suatu kesempatan, makin besar peluangnya menjadi pembentuk kebiasaan. Coba perhatikan sekeliling kita. Masyarakat kita dicekcoki dengan versi-versi realitas yang direkayasa habis-habisan sehingga lebih menarik daripada dunia yang pernah ditinggali oleh nenek moyang kita. Toko menampilkan manekin dengan pinggul dan dada sempurna untuk menjual busana. Media sosial menghadiahkan like dan pujian lebih banyak dalam beberapa menit dibanding yang pernah kita dapatkan di kantor atau di rumah. Pornografi online menghadirkan tayangan merangsang pada tingkat yang mustahil ditiru dalam kehidupan nyata. Iklan diciptakan dengan kombinasi yang ideal dalam pencahayaan, rias profesional, dan penyuntingan menggunakan Photoshop. Bahkan sosok yang dijadikan model tidak mirip lagi dengan sosok pada citra akhir yang dihasilkan. Inilah rangsangan-rangsangan supernormal dalam dunia modern kita. Orang melebihkan fitur-fitur yang secara alami menarik bagi kita, dan naluri kita bertambah liar karenanya, menjadikan kita mengembangkan secara berlebihan kebiasaan berbelanja, kebiasaan bermedia sosial, kebiasaan menonton pornografi, kebiasaan makan, dan banyak lagi. Bila sejarah dijadikan panduan, peluang-peluang di masa mendatang akan lebih menarik daripada peluang-peluang saat ini. Kecenderungan mencari ganjaran menjadi lebih terkonsentrasi dan rangsangan untuk menjadi lebih daripada saat ini makin memikat. Junk food adalah bentuk kalori yang lebih terkonsentrasi daripada makanan alami. Minuman keras adalah bentuk alkohol yang lebih terkonsentrasi daripada bir. Video game adalah bentuk permainan yang lebih terkonsentrasi daripada permainan papan yang tradisional. Dibandingkan dengan yang alami, pengalaman-pengalaman syarat kenikmatan ini sulit ditolak. Otak kita sama seperti otak nenek moyang, tapi dengan godaan-godaan yang tak pernah mereka hadapi. Bila ingin meningkatkan peluang terjadinya perilaku, Anda perlu menjadikannya menarik. Selama diskusi kita tentang hukum kedua, tujuan kita adalah belajar cara menjadikan kebiasaan-kebiasaan kita tidak dapat ditolak. Karena tidaklah mungkin mengubah setiap kebiasaan menjadi rangsangan yang supernormal. Kita bisa menjadikan suatu kebiasaan lebih menarik. Untuk melakukannya, kita harus mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan gairah, craving, dan cara kerjanya. Kita mulai dengan mencermati ciri biologis yang ada pada semua kebiasaan lonjakan dopamin.